Halo, selamat siang. Kembali bersama Garasi Trix. Semoga ini tetap menjadi hari-hari terbaik Anda. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara memasang relay set lampu depan mobil Anda. Karena perangkat ini akan sangat berguna menjaga performa lampu depan mobil Anda. Atau mungkin Anda ada dalam kondisi perjalanan yang memerlukan penerangan yang lebih baik. Kenapa tutorial ini saya buat? Karena banyak kasus mereka ingin mendapatkan penerangan yang lebih baik dengan cara mengganti bohlam ke watt yang lebih tinggi tanpa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan. Karena apa? Karena perangkat yang ada di mobil Anda itu diset dengan watt standar. Jadi akan sangat berbahaya apabila Anda langsung memasang bohlam dengan watt yang lebih tinggi ke mobil Anda, karena akan merusak sistem kelistrikan yang ada di mobil Anda. Dan untuk menghindari masalah itulah mengapa perangkat ini diperlukan. Dan inilah perangkat yang dimaksud, dan saya akan menunjukkan bagaimana cara Anda memasangnya dengan mudah. Dan tentu saja dengan peralatan sederhana yang Anda tidak akan susah mencarinya. Yaitu hanya dengan menggunakan kunci ring pas berukuran 10 mm. Hanya dengan ini Anda sudah bisa melakukan pekerjaan itu. Kita akan langsung kepada videonya. Baiklah, saat kita melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, usahakan selalu melepaskan terminal baterai atau terminal aki terlebih dahulu dan lepaskan pada bagian min atau ground demi keamanan pekerjaan Anda dan melindungi perangkat-perangkat elektronik lainnya. Lalu kita akan memulai membuka relay set kabel ini. Ya. Oke, baik, kita taruh di sini mungkin lebih awal. Kita mulai dengan melepaskan soket headlamp Anda di bagian sini. Anda dapat melihatnya di setiap bagian belakang lampu. Seperti ini penampakannya. Lalu kemudian Anda pasangkan ini yang dekat dengan baterai, dan usahakan instalasi ini berada pada posisi terdekat dengan baterai agar mendapatkan arus yang maksimal. Bukan berarti tidak bisa di bagian mana, cuma memang ini dirancang agar ditempatkan di dekat baterai. Oke, kita pasangkan ke bagian sini. Ground, dan bagian ground biasanya ditandai dengan seperti ini. Ini ada di bagian paling kiri. Apabila Anda menghadap ke depan, ada di bagian paling kiri. Kabelnya paling kiri. Anda bisa pasangkan ke ground di mana saja. Yang penting bersih dan tidak mengganggu struktur mobil Anda. Oke, misalnya di sini. Oke, misalnya di sini. Yang penting dia memenuhi syarat untuk mendapatkan grounding dengan benar.
Kita pasang ke sini. Untuk mendapatkan performa yang baik, usahakan mencari produk dengan kabel berkualitas baik agar bisa mendukung arus lebih maksimal untuk perangkat yang baru ini. Oke, sebelahnya sudah selesai, dan kabel yang tersisa ini kita akan bawa ke sebelah atau ke bagian lampu satunya. Seperti ini. Kita lepaskan kembali soket H4 yang ada di sini. Coba di shoot lebih dekat lagi. Nah, baik, sama penampakannya. Kita pasangkan kembali yang ini, soket dari kabel set yang terbaru. Pastikan soket sudah terpasang dengan benar, karena kalau longgar mungkin arusnya tidak maksimal dan menimbulkan panas berlebih. Karena yang akan kita pasang adalah bohlam lampu dengan kapasitas yang lebih besar. Oke, kita juga buka di sini untuk mendapatkan ground atau massa. Dan alangkah lebih baik lagi kalau Anda membubuhkan sedikit grease, ya, grease, untuk menghindari karat atau apa saja, karena akan menimbulkan pertahannya arus. Jangan lupa, karena saya hanya memasang ini sebagai tutorial, bukan sebagai tempat yang aman, alangkah baiknya kabel ini Anda masukkan ke bagian-bagian teraman dari mobil, biasanya ada di belakang bumper, dimana nantinya kabel ini tidak akan mengganggu aktivitas dari mobil itu sendiri. Ya, bukan seperti ini, tapi maksud saya di dalam, nantinya di dalam. Kita kembali ke awal, ke sini ya. Soket yang 3 ini adalah driver. Kita hanya cukup menghubungkan kepada salah satu soket yang tersedia di mobil, dan ini berfungsi sebagai driver, trigger, pemicu aktifnya relay set yang akan kita pasang. Dimana dengan memasang peralatan ini, kita tidak lagi memerlukan kinerja yang maksimal dari mobil, karena hanya berfungsi sebagai driver. Sementara tugas sudah diambil alih oleh perangkat ini. Dan usahakan mencari material yang lebih baik, karena buruknya material juga mengakibatkan buruknya juga kinerja. Nah, dalam hal ini usahakan memilih material yang terbuat dari keramik, karena ini lebih tahan kepada suhu yang lebih tinggi. Jadi kemungkinan terbakar itu lebih kecil. Oke, baik. Kembali ke sini. Ini yang dari mobil, soket dari mobil kita hubungkan dengan terminal ini yang sudah tersedia di kabel relay set. Cukup hubungkan dengan ini.
Ya. Lalu bagian plus ini selalu ditandai dengan kabel berwarna merah. Juga kita akan pasang di bagian plus pada terminal aki. Seperti ini. Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan ini bukan hal yang sulit asal Anda tidak menyekip videonya dari awal. Perhatikan setiap detail alurnya, setiap detail pekerjaannya. Siapapun bisa melakukannya, bahkan mungkin oleh mereka yang sebelumnya sangat tidak mengetahui perangkat ini. Dan jangan lupa lampu yang lebih terang yang ingin Anda gunakan itu mungkin tidak sesuai dengan semua kondisi karena mungkin akan menyangkut peraturan, tapi lebih kepada di mana mungkin lampu depan Anda mulai buram atau mungkin sesuatu kondisi di mana Anda butuh pencahayaan yang lebih terang, ini benar-benar akan sangat membantu. Oke, bisa Anda lihat sekarang kabel bagian plus sudah terpasang. Ini bisa Anda tempatkan di mana saja, tergantung kondisi mobil Anda. Dan perangkat ini adalah perangkat universal yang bisa dipasang hampir ke semua mobil yang beredar di Indonesia, dan tentu saja bertegangan 12 volt ya dengan aki 1. Ini karena untuk mobil-mobil dengan tegangan 12 volt, tidak juga tergantung apapun merek mobil Anda. Ini benar-benar universal. Baik, kita akan setelah ini pekerjaan hampir selesai. Ini tinggal tempatkan dimanapun Anda menginginkannya. Yang jelas anggap pekerjaannya sudah selesai. Kita hanya perlu memasang kabel aki yang kita lepas, kembalikan ke sini. Oke. Dan kita bisa mencoba hasilnya. Kita akan mencoba hasilnya seperti apa. Nah, benar, lampu sudah berfungsi dengan menggunakan perangkat yang baru saja kita install. Baik, untuk membuktikannya kita bisa melepas ini. Untuk membuktikan bahwa ini sudah benar-benar berfungsi, kita lepas relaynya. Saya akan kembali nyalakan lampunya. Lampu besar tidak menyala. Kita akan pasangkan relaynya satu persatu. Ini sudah berfungsi. Ini membuktikan semua pekerjaan yang dilakukan oleh kabel standar mobil sudah diambil alih oleh perangkat ini, dan itu akan membuat sistem kelistrikan pada headlamp ini khususnya menjadi lebih aman. Saya kira tutorial ini sudah cukup sampai di sini. Kalau ada hal-hal lain mungkin yang Anda kurang pahami, bisa Anda tulis di kolom komentar dan saya akan berusaha menjelaskannya sedetail mungkin. Demikian tutorial ini saya buat. Saya ingatkan kembali, jangan memasang bohlam lampu yang melampaui watt standar di mobil Anda tanpa perangkat ini.
Karena apa? Karena akibatnya bisa merusak banyak komponen seperti ini. Terbakarnya soket yang bisa merembet dan merusak sistem kelistrikan mobil Anda dengan skala yang lebih luas. Kalau ini terjadi, tentu saja akan memakan biaya yang lebih besar dan Anda juga benar-benar memerlukan mekanik yang ahli di bidang ini. Jadi, dengan melihat video ini, Anda bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait perangkat lampu mobil Anda. Semoga video ini bermanfaat. Kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya juga akan terus mengupdate dengan konten-konten baru di video berikutnya. Terima kasih. Tetap hemat dan cerdas dengan cara yang mudah.